Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi malam hari ini kita di kantor DPRD Kota Makassar, kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan diadakan di kantor DPRD Kota Makassar. Doa bersama pasca 1 bulan tragedi 29 Agustus.
trader. Pare. Yeah. Waalaikumsalam. Nur Mediana. Makasih sudah bergabung. Malam hari ini kita mengadakan doa bersama pasca 1 bulan tragedi 29 Agustus terjadinya kebakaran kemarin. Dirangkaikan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Kami mohon kepada para undangan dan hadirin sekalian untuk memasuki ruangan lapangan tenis. Sebentar lagi acara segera dimulai. Dan kepada para undangan dan hadirin sekalian yang masih ada di luar, kami mohon untuk bergabung. Bacaan segera akan segera dimulai. Sekali lagi kepada para undangan dan hadirin sekalian, kami persilakan untuk masuk ruangan ini. Acara segera dimulai. Untuk acara hari ini kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Suhaib SPRI membawa zikir dan didampingi oleh Majelis Nurul Qalbi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa bi ni'matillahi ya karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam acara zikir dan doa bersama untuk keselamatan dan kedamaian kota Makassar. Sebelum saya memulai, ada sebuah pantun yang mana ini juga bersumber dari Al-Quran. Dari mana datangnya lintah, dari tanah turun ke sawah. Dari mana datangnya kebahagiaan, dari hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada dzikrillah tatma'innul qulub. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membaca surah Yasin dan surah-surah pilihan yang lain dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, atau zikir dan wirid yang berkenaan dengan kebahagiaan dan keselamatan untuk kita semua. Kenapa kita membaca surah Yasin? Di dalam Al-Quran ada 8
yang diawali kata dengan salam. Yang pertama adalah salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Yang kedua salamun ala nuhi fil alamin. Yang ketiga adalah salamun ala Ibrahim. Yang keempat salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima salamun ala Ilyasin. Yang keenam adalah salamun salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan yang ketujuh adalah wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketujuh salam ini terhimpun dalam satu surah atau satu ayat, yaitu di surah Yasin, yaitu salamu qawlan min rabbir rahim. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh yang hadir untuk lebih fokus, karena ibarat orang yang berzikir ibaratnya ketika sinyalnya bagus, maka kekuatannya pun akan bagus. Tapi kalau sinyalnya hilang, maka jaringannya pun susah untuk didapat. Oleh karena itu, mari kita menata hati untuk bersama-sama berzikir kepada Allah untuk keselamatan dan keberkahan kita semua, terutama keberkahan untuk kota Makassar. Untuk itu marilah kita berwasilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk mendoakan kepada tragedi 29, yaitu yang pertama almarhum Muhammad Akbar Basri, yang kedua Sari Nawati, yang ketiga almarhum Saiful Akbar, dan yang keempat Rusdani Syah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Lahumul Fatihah. وعلى هذه النية ولكل صالح الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرون أنهم لا يرجعون وإن كل لما ينكرون وآية لهم الأرض Terima kasih.
اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن يعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Sebelum kita menutup dengan doa, dan kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran kata ya ayyuhalladzina amanu ada 88 diawali dengan awal ayat, namun ada satu ayat ya ayyuhalladzina amanu di pertengahan. Kenapa demikian? Inilah ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini kata ini di pertengahan, sedangkan ya ayyuhalladzina amanu yang lain itu di awal, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Namun ketika mengikut baginda Rasulullah SAW, kenapa sehingga orang-orang beriman di pertengahan? Ayat ini memiliki hikmah. Yang pertama, hikmahnya Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sebelum Allah menyuruh orang-orang beriman, maka Allah dan malaikatnya lebih awal bersalawat. Yang kedua, hikmahnya yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini juga memberikan hikmah. Ada pepatah yang mengatakan taruh ada, taruh gaul. Apa yang diucapkan seperti yang diperbuatkan. Oleh karena itu, kepada seluruh hadirin untuk sama-sama membaca salawat, yaitu salawat mahallul qiyam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله
أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه القبور مثل حسنك ما رأينا قط يا ومن السور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلق
YouTube gitu. Oh, YouTube kita Kak. Kita langsung Kak di ada penonton di masa di media offline Kak. Karena tadi di awal saya buka dengan pantun, maka pantun ini tentang kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak bahagia, tak bahagia maka tak rindu. Pepatah Arab mengatakan, Cinta betul Pak. Innal qulubi Saya ini saya terkenal tad'u di ilaika kakak fi ada kulli di waqtin sini. Ya. in nadartu ilaik hatta sada damuni, yang maknanya sesungguhnya hatiku selalu mengingatmu setiap saat. Ketika aku memandang wajahmu, Ya, gitu maka bercucuranlah air mata kerinduan ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh hadirin kita menutup dengan doa. Amin. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل مكسر بلدة آمنة مطمئنة. اللهم اجعل مكسر بلدة آمنة مطمئنة. اللهم اجعل مكسر بلدة آمنة مطمئنة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم احفظ مكسر وأهلها من كل شر ومن كل فتنة ومن كل سوء ومن كل بلاء. رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين. وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين. فاغفر لنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في Dari الدنيا TikTok حسنة kita Kak. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salat Isya dulu teman-teman ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Nyamai Pak Di. Bilang live. Macam kita tadi. Iya live kayu. Di dalam tadi live. Ya cocok ini. Tanggal ini sudah tinggalkan itu. Sudah ketemu si Buya juga. Hah? Buya. Nandar Bu ya, yuk ka. Berdukai. Berduka. Iya. Oh, ya, ayo. Oh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta Ibu Wakil Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, para Forkopimda Kota Makassar. Kepada seluruh hadirin undangan sekalian, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Acara segera dimulai. Pak, tapi bisa bergeser Pak, tempatnya MC di sini Pak. Tadi di sebelah sana mungkin. Terus gimana ini? Pak, ada baju deh.
yang kami hormati Ketua Kawan DPP Kota Makassar Ibu Hasni Sukma, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Makassar Bapak Andi Ahmad Bakar Kepada Sekretariat Pejabat Semula bersama dan seluruh staf sekretariat DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Ustaz Ekonomi serta hadirin puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah serta pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kantor dan kita semua di rumah kita bagi kita semua untuk berdoa bersama pasca 1 bulan pada hari 29 Agustus 2025 dan dirayakan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju kemuliaan menuju surga melalui hubungan kemuliaan. Selamat marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan bersama. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran bersama-sama sang imam dan terhormat Bapak Ustaz Abbas Ali dan Bapak Ustaz Muhammad Hidayat Mahir. واستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يا رحمن الله وأنصتوا يا رحمن الله لشان القرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من
Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua DPRD Kota Makassar kepada yang terhormat Bapak Supra. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar beserta Ibu Wali Kota sebagai Ketua Penggerak Perkekan Kota Makassar. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang pimpinan DPRD Kota Makassar yang sempat hadir pada malam hari ini, dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tabes Kota Makassar, terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Sekwan yang sempat hadir, terkhusus Turan Sedukun Pak Sekda, alhamdulillah sempat hadir bersama-sama kita, dan beberapa jajaran OPD yang sempat hadir, kawan dan seluruh ibu-ibu kawan yang sempat hadir, serta seluruh staf DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan media yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Selamat datang pada Amin juga.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, malam hari ini alhamdulillah kita diberi nikmat kesehatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan doa bersama. Jadi mohon maaf mungkin sepatutnya terbalik. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan Maulid yang dirangkaikan dengan doa bersama pasca kejadian atau tragedi tanggal 29 Agustus bulan lalu. Malam hari ini saya teringat dengan salah satu kalimat sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, bahwa siapa yang memuliakan Maulid maka orang-orang tersebut adalah bagian daripada orang yang membesarkan Islam. Maka hari ini, malam hari ini, kita semua adalah bagian orang-orang yang membesarkan Islam. 30 hari lamanya dari tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 30 September malam hari ini. Kebetulan malam hari ini bertepatan dengan hari G30 SPKI. Jadi malam hari ini juga perayaan G30 SPKI. Hampir juga kejadiannya sama di Kota Makassar. Kalau saja 10 menit kita tidak turun dari lantai 3, maka kita akan terjadi pembantaian besar-besaran di Kota Makassar. Saya tidak bohong. Api hampir semua terbakar dan kita menyaksikan sendiri. Hanya tempat ini beserta musala yang disisakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak mendoakan jelek, kita doakan saja orang-orang yang melakukan, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berikan kepercayaan kepada Bapak Kepolisian untuk menyelesaikan semua persoalan hukum yang terjadi dengan para pelaku tersebut. Kita melihat juga di sebelah kanan, di atas sudut itu adalah tempat jatuhnya salah satu staf kecamatan yang mungkin berpikirnya karena ini adalah bangunan seng yang luar biasa, sehingga begitu dia mau menyelamatkan diri, dia lompat langsung dari situ. Tapi apa daya, ini hanya seng tipis sehingga langsung jebol turun dan kepalanya langsung terbuka, kepalanya duluan yang jatuh turun di lantai, dan tragisnya beliau sampai di rumah sakit langsung melayangkan nyawanya atau meninggal dunia. Kita tidak pernah menyangka bahwa kejadian malam tanggal 29 Agustus akan seperti ini. Mungkin ada nyawa yang harus hilang, ada juga beberapa harta kita ya mobil, ya ada juga beberapa uang, tapi banyak yang tidak mengaku kalau uang itu, karena dia pikir takut juga sama istrinya nih, kenapa simpan uang di kantor kan seperti itu ya. Jadi kalau ditanya bilang ada uang yang terbakar, pasti jawabannya tidak ada, ya kan seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama untuk doa bersama dalam kegiatan tanggal 29 Agustus kemarin. Banyak juga yang menanyakan kepada saya, kenapa paripurna itu tidak ditunda? Saya juga menjawab bahwa sebenarnya paripurna ini tidak bisa ditunda begitu saja, karena paripurna yang terjadwalkan oleh badan musyawarah hanya bisa ditunda dengan paripurna pembatalan. Maka tetap akan dilaksanakan paripurna, yaitu paripurna pembatalan. Tapi sudahlah, kalaupun misalnya kita DPRD yang disalahkan, sudahlah kita terima saja kesalahan. Inilah sudah jatuh ketimpa tangga lagi, sudah dibakar kita punya gedung, sudah meninggal kita punya anggota, masih juga disalahkan bahwa yang sebenarnya yang salah adalah DPR. Kenapa tidak menunda namanya DPR? Paripurna. Jadwal demo itu hanya berlaku sampai dengan 18.00. Kemudian kita mengundur paripurna itu, bukan menunda, mengundur paripurna itu menjadi 19.30. Kami berpikirnya ketika sudah 18.00 sudah ada lagi, tidak ada lagi demo, tapi itu di luar kapasitas kita, di luar nalar berpikir kita bahwa akan ada kejadian, ada sesuatu hal yang ingin merusak tatanan Kota Makassar ini dengan beberapa kerusuhan yang terjadi khususnya di 29 Agustus kemarin. Kita berharap bahwa kejadian 29 Agustus menjadi hikmah kita. Kadang ketika saya harus keluar rumah, keluar kamar, saya sedikit sedih melihat beberapa staf yang kurang lebih 250 staf DPRD
yang hanya berkantor dengan ukuran 6 kali 8, 8 kali 10 di kantor Rujak, kasihan. Satu meja, satu komisi, satu meja, satu bagian. Ada bagian persidangan, ada bagian keuangan yang berkantor di rumah jabatan DPRD Kota Makassar. Kadang ketika saya keluar melihat itu saya cukup sedih. Saya bilang tidak, insya Allah akan ada hikmahnya. Insya Allah. Kemudian selanjutnya telah kita, selamat datang Pak Kajari, silakan Pak. Kita juga telah didatangi oleh Dirjen PU bahwa insya Allah kami bersama Bapak Wali Kota menerima kedatangan beliau dan berkunjung langsung ke lokasi kebakaran. Alhamdulillah beliau menyampaikan sementara pembangunannya akan ditanggung APBN, tapi kita menunggu hasil labnya apakah ini kita rekonstruksi atau rehab. Tapi paling intinya untuk sayap kanan sebelah kanan itu ya kita pastinya akan direhab karena sudah dijanji insya Allah akan diselesaikan tahun 2025 ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Kalaupun tadi ada bisikannya teman-teman DPR beberapa staf, bagaimana itu kalau dengan mobil yang terbakar karena tidak ada asuransinya, kita tunggu saja tangan-tangan Tuhan. Kalaupun siapa tahu aja tangan-tangan wali kota dan wakil wali kota bisa menyelesaikan itu. Kalaupun tidak, kita akan menunggu saja tangan-tangan Tuhan supaya bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang hilang. Senyum-senyum di bawah wali ya. Acik tak bilang bawah wali, nanti juga mobil bilang tuh bos. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita dengarkan dan simak bersama sambutan oleh Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifudin. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Wali Kota Makassar Ibu Haji Alia Mustika Ilham, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar Pak Supratman beserta para Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati, saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Wajah Milita Asa, yang saya hormati Kota Makassar yang hadir. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Kapolres Tabes, hadir Bapak Dandim 1408 dan juga Pak Kajari Kota Makassar yang mewakili Ibu Kapolres Pelabuhan, yang mewakili dan Intel Kodau. Yang saya hormati Ketua Ikawan DPRD Kota Makassar serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kota Makassar beserta keluarga besar DPRD Kota Makassar. Maaf, saya terlewatkan Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar Bapak Andi Zulkifli Nanda. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, dan tentu seluruh hadirin-hadirin undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama tentu tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat hidayah serta rezekinya lah kita masih bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga dirangkaikan dengan pembacaan doa 30 hari pasca kejadian di gedung DPRD Kota Makassar.
Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, tentu kejadian tanggal 29 itu akan terus membekas di dalam ingatan kita, dan tentu kita merasa rasa kehilangan yang sangat dalam karena kita ditinggalkan oleh beberapa orang yang terkasih untuk kita. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini kecuali mengirimkan doa-doa terbaik kita. Insya Allah para almarhum dan almarhumah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari pemerintah Kota Makassar terus bersama dengan teman-teman di DPR bagaimana sehingga jalannya roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Apapun yang akan dilakukan tentu akan kami support dengan semampu yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, saya harap tidak lebih dari seminggu, Bapak Ibu dan seluruh anggota DPR Kota Makassar beserta seluruh jajarannya sudah bisa menempati tempat kantor sementara yang letaknya tidak jauh dari sini, dan kami juga masih terus memproses perjalanan pembangunan kantor yang insya Allah akan dibiayai oleh biaya APBN, dan mudah-mudahan ini bisa cepat terrealisasi. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, dan saya menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk mengikuti seluruh tahapan ini sehingga di tempat ini akan terbangun kantor DPR yang baru dengan sistem pengamanan yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah kita lihat. Dan pada perayaan Maulid hari ini kami berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada teman-teman anggota DPR, khususnya para ketua dan wakil ketua yang masih bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati hari-hari besar keagamaan, khususnya Maulid ini, karena perayaan Maulid ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita bisa melihat contoh tauladan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menjadi ayah dari anak-anaknya, bagaimana Rasulullah menjadi suami dari istri-istrinya, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin baik di dalam keluarga maupun pemimpin negara, dan inilah yang harus menjadi panutan kita, dan inilah yang terus akan menjadi contoh dan teladan kita, sehingga dengan perayaan Maulid ini kita berharap apa yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik seutuhnya, dan bisa menjadi manusia yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Barangkali inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada cincin yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar. Santunnya sangat indah. Acara selanjutnya hikmah Maulid dan dirangkaikan doa bersama oleh Ustaz Raja Muhammad Empat. Silakan. Buah mangga, buah durian, itulah nama buah-buahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, satu dan tiada sekutu baginya. Yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu seluruh yang hadir ya, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikurangi echo-nya sedikit. Halo, bisa dikurangi echo-nya sedikit ya. Satu. Oke. Bapak Wali Kota yang insyaallah dirahmati oleh Allah beserta Ibu Ketua Penggerak PKK, insyaallah mudah-mudahan sehat selalu. Ibu Wakil Wali Kota, insyaallah mudah-mudahan sehat. Ketua DPR Kota Makassar, Pak Kapolres Tabes, Pak Dandim, Pak Kajari, dan bapak-bapak semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Insyaallah hari ini kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah lewat, ini bukan syariat tapi syiar. Mau dilakukan, dilaksanakan boleh, tidak juga tidak jadi masalah. Mau pakai telur boleh, tidak juga tidak jadi masalah. Karena tiap-tiap provinsi itu pasti lain budayanya. Jawa Timur itu semua hasil buminya yang disiapkan. Jawa Barat seperti itu juga, Jawa Tengah begitu juga. Indonesia Timur itu telur, itu bedanya. Persamaannya sama-sama rebutan. Yang lebih parah kemarin Pak Wali ditator kak ceramah, begitu ku bilang wabillahi taufik wal hidayah, ternyata bukan anak-anak yang rebutan, ras yang terkuat. Emak-emak, kalau anak-anak begitu dibilang, woi berhenti kok, pasti berhenti. Ini ibu-ibu dibilang berhenti, tambah rebutan. Begitu tarik keluar, ada yang kena jidatnya Pak Wali. Ini sekali perasaan saya, tarik begini keluar, ada yang kena jidatnya. Seandainya tidak lari ke Pak Wali, biar telur kena tarik tong. Kenapa ketawa gitu Bu? Telur pembagianku. Astagfirullahaladzim. Telur apa kita ini? Ini dirangkaikan dengan doa bersama pasca 1 bulan tragedi 29 Agustus kemarin. Tapi minta maaf sekali. Ini bagian ujian dari kita Pak. Ini ujian kita. Yang diuji itu cuma yang mau naik kelas Pak. Yang diuji itu yang mau naik kelas.
Orang yang tidak sekolah Pak, ngapain diuji? Betul apa betul? Nih, ini kita belum seberapa Pak. Rasulullah dulu waktu menyebarkan kalimat tauhid di salah satu daerah namanya Taif. Bu, tahu Taif? Ibu tahu Taif? Nih, bentar di belok kanan. Oh, Abdullah di Siriwa itu. Ketika Rasulullah menyebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di salah satu daerah namanya Taif. Rasulullah dilempari batu, dilempari balok-balok, dilempari kotoran. Sampai dalam riwayat dikatakan giginya Rasulullah copot, tulang rusuknya Rasulullah patah. Apa Rasulullah marah? Tidak. Justru malaikat Jibril yang turun. Ya Rasulullah, darah sudah berkucur di pelipismu. Kapan darah itu sampai menyentuh tanah, selesai tauhid. Saking sayangnya Rasulullah umatnya. Rasulullah sayang sekali sama umatnya. Sampai nada itu ada darahnya. Jangan sampai terjatuh ke tanah. Coba bayangkan Pak. Apa kata malaikat Jibril lagi? Ya Rasulullah, di sebelah gunung sana ada 2 malaikat penunggu gunung Taif. Kalau engkau izinkan, akan diangkat gunung Taif, dilemparkan ke penduduk setempat. Tapi apa kata Rasulullah? Jibril, jangan. Dia belum tahu siapa saya. Seandainya dia sudah tahu siapa saya, tidak bakal dilempari seperti itu. Tuh Rasulullah. Dan hampir Tommy sama kejadian itu. Kalau Rasulullah dilempari batu, saya belum seberapa Pak. Saya diundang pergi ceramah, duduk di depan, dan nausir ke wakil bupati. Bagaimana ceritanya Pak? Ada salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan diundang ke ceramah Pak Bupati yang undang. Nah telepon ke Pak Wali, Ustaz bisa ke ceramah di masjid tuh? Aku bilang insya Allah bisa. Nah aku bilang kapan? Dia bilang tanggal sekian. Saya bilang siap, insya Allah saya siap ke sana. Nah bilang ku jemput ya Ustaz. Aku bilang jangan dijemput Kak, biar naik mobil rental Pak Bupati. Tapi mengerti mama Ki. Jadi ke sana Pak Wali, sampai kan di sana duduk paling depan. Ku foto diriku, ku kirimkan Pak Bupati. Singkat cerita, nah bilang Pak Bupati sama saya, Ustaz tidak kerujam dulu. Ku bilang nanti Pak Bupati selesai di acara. Ku tutup WA aku, tiba-tiba datang Pak Wakil Bupati. Nah bilang dek, geser. Di sini tempatnya para pejabat. Udah emosi. Tapi saya tidak mau marah. Kenapa saya tidak mau marah? Pak Wakil Bupati belum tahu siapa saya. Seandainya mau gak marah, aku tinggalkan lokasi acara. Tapi karena aku pikir, masa selama ini aku ceritakan akhlaknya Rasulullah, nah saya mau emosi? Di mana kan duduk? Di belakang ada pintu. Yang ketika pintu dibuka tidak kelihatan mah. Persis di belakangnya duduk. Datang Pak Bupati, Nabi bilang, Pak Wabub, mana Pak Ustadz? Nabi bilang, belum datang Pak Bupati. Nabi bilang, datang nih tadi, ada di duduk di sini, nih fotonya. Nabi bilang, mati. Ternyata Pak Ustadz yang kuusir. Itu Pak Wakil Bupati. Seandainya bisa kan nangkat mantungan ke depan. Nabi bilang, Ustadz minta maaf Kak, itu sengaja ku cuek. Aku bilang, biar singkat cerita ke rumah jabatan, lagi sampai di rumah jabatan ku cuekin mantoi Pak Wakil Bupati. Bilang pas lagi. Pas mau pulang, Nabi bilang, Ustaz naik mobil apa ke sini? Aku bilang naik mobil rental Pak Wabu. Nabi bilang, mana rental? Aku bilang itu sana, Rey, sini kau dulu. Kau mobil rentalnya Pak Ustaz? Aku bilang iya. Nabi bilang iya. Nabi bilang jalan dulu mau kau pulang. Biar Pak Jero pernah pakai Pak Ustaz. Mulai rada-rada sakit hati itu. Begitu mau jalan, Nabi bilang, pelan-pelan boy. Ustaz, tapi minta maaf. Ini titipan Pak Bupati, ini titipan Pak Wakil Bupati. Langsung hilang sakit hati. Aku bilang seandainya emosi ke pulang tidak double. Jadi jangan gampang emosi, anggap ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan naik tingkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang intinya malam ini, ayo kita tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Dengan apa? Biasakan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minta maaf, saya cerita dulu pengalamanku sedikit Pak Wali.
Sebelum corona, ada jamaahku ngomong begini sama saya, Ustaz, maukah berangkat umroh tapi tidak maukah berangkat kalau tidak sama Ki? Aku bilang kenapa mesti sama Ki? Nah bilang supaya ada yang bisa bertanggungjawabkan nggak di depan polisi-polisi Arab Kak. Aku bilang kenapa kok Kak? Nangkat bajunya Pak Wali, ternyata badannya penuh tato. Tato yang paling kecil di badannya cicak. Itu badannya tidak mau mami kayak kebun binatang. Nah bilang bisa jadi pertanggungjawabkan nggak Ustaz? Karena aku dengar orang kalau pakai ihram kiri tutup, kanan buka, baru di kanan yang sadis Ustaz. Aku bilang tadi lagi Allah Maha Pengampun. Jadi aku tanya ke Pak Wali, aku bilang dulu saya datangnya tatoku di sini bunga mawar. Dulu di sini Pak Wali ada tatoku bunga mawar, tapi mati nih akarna mati. Apa nak bilang sama saya? Ustaz kesambaran tuh kita serius. Tapi bisa juga pertanggungjawabkan Ustaz. Kami bisa juga bahasa Arab. Aku bilang insya Allah saya siap pertanggungjawabkan. Aku bilang tunggu dulu. Uang halal tidak dibawa kan? Nah bilang uang halal Ustaz. Aku bilang apa buktinya? Nah bilang Ustaz, beberapa tahun yang lalu itu bapakku dengan mamaku hampir bersamaan meninggal. Beda bulan Ustaz. Ada warisannya, ini saya bagi warisan sama saudaraku, bagianku saya jual. Mama berangkat umrah, mama toba Ustaz. Aku bilang tunggu dulu, selama jadi preman kau berapa kali mau kau berkelahi, berapa kali mau kau membunuh. Dia bilang jangan kamu membunuh Ustaz, berkelahi saja tidak pernah. Aku bilang ke preman kalian-kalian itu kawin. Jadi ku tanya Pak Wali, aku bilang, saya bukan ya preman, Ustaz ya, tapi saya pernah dikeroyok Pak Kapolres Tabes. Pernah kan dikeroyok 10 orang, 9 aku kasih turun di got. Nah bilang itu yang satu, aku bilang dia mana ngantar ke rumah sakit. Dia bilang kenapa? Aku bilang dibawa dia. Bukan dia orang hebat. Anggapannya kapan bilang orang hebat, padahal dekat ke Jepang. Tinggalkan Jeddah menuju Madinah. Apa yang aku sampaikan di atas bus? Kalau bisa yang tidurkan salawat, yang bangunkan salawat. Karena jangankan saya, jangankan kita semua, Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah malaikat bersalawat. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kamu semua. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan lagi dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan malaikat yang tangannya 1000, jadi tangannya ratusan ribu. Kira-kira bagaimana modelnya itu malaikat Pak? Tangannya 1000, jadi tangannya ratusan ribu. Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa itu? Malaikat Jibril menjawab, itu malaikat yang ditugaskan Allah mencatat air hujan yang turun ke muka bumi. Apa dia bisa catat Jibril? Dia bisa catat air hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Ini malaikat dia bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi. Kagum Rasulullah. Luar biasa ini malaikat. Tiba-tiba malaikat yang ditugaskan catat air hujan ngomong seperti ini, ya Rasulullah, saya bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi, tapi ada yang saya tidak bisa catat. Dia bilang, apa itu? Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, saya tidak bisa hitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada aku. Begitu mau masuk kota Madinah, bangunkan semua jamaahku, Bapak Ibu bangun lagi, mau makin masuk di rumahnya Rasulullah. Ayo kita selawat kepada Rasulullah. Saya awali nih, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam alaika. Tiba-tiba jamaahku yang banyak kata tok nah berdiri teriak. Aku bilang saya kesurupan. Apa Nabi bilang? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini umatmu yang berlumuran dosa, yang tiap hari melakukan maksiat, akan datang ke rumahmu ya Rasulullah. Apakah engkau akan terima saya sebagai umatmu? Menangis Pak, sujud di lantai bus, menyesali perbuatannya selama ini. Yang ada dalam benakku, ini orang belum akui kalau Allah Tuhannya. Kenapa dia menangis Pak dengan salawat? Bagaimana dengan kita? Sampai ada jamaahku mau masuk di kamar hotel Pak, tambah jadi tangisannya. Aku bilang kenapa menangis? Kita bilang, dari Jeddah ini sakit gigiku. Aku bilang, Tommy saya salawatku na tangisi, ternyata giginya sakit. Aku bilang, parak caking.
pulang apa hari sudah nama makan ini. Nah tinggal tulang ayam nggak digigit. Ayo Pak Ibu awali bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya satu pesan saya, apapun yang terjadi kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena segala sesuatu yang terjadi, jangan dengan kejadian yang ini Pak, yang kemarin terjadi pada kita miris semua Pak Ibu ya. Tapi daunnya yang jatuh pun tidak bakalan jatuh tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dendam kepada masyarakat, tapi ayo doakan masyarakat, doakan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batina dizolimi Rasulullah, bahkan disuruh bunuh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah dendam, Rasulullah tidak pernah marah, bahkan minta maaf. Saking mulianya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Lah pagi minta makan terjawab. Nah pagi nang Maria. Nanti sebentar Pak ya. Nanti sebentar insyaallah. Oke. Nanti sebentar Pak ya. Yang jadi pertanyaan sampai di mana nih ceramahku? Lupa nih. Gara-gara gue. Ayo Pak, tanamkan rasa lemah lembut kepada sesama Pak. Kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Pak, saking lemah lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendeta Yahudi saja namanya Zaid bin San'ah itu masuk Islam gara-gara akhlaknya Rasulullah yang begitu mulia. Bagaimana ceritanya Pak? Di Madinah, suatu ketika di Madinah musim paceklik, masalah luar biasa di Madinah Pak, kelaparan penduduk Madinah, sampai-sampai ada kepala suku datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wargaku di sana kelaparan, ya Rasulullah. Kalau berkelanjutan seperti ini, saya khawatirnya wargaku akan kembali kepada agama sebelumnya. Tiba-tiba datang Zaid bin San'ah menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, sudilah kiranya memberikan kepadamu pinjaman 20 sak kurma. Singkat cerita, Rasulullah pinjam 20 sak kurma. Rasulullah memberikan ceramah di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba Zaid bin San'ah datang, langsung injak sahabat-sahabat, masuk cekek leher Rasulullah. Bayangkan Pak, Rasulullah dicekek lehernya. Siapa yang tidak emosi, siapa yang tidak marah. Tapi apa Rasulullah marah? Tidak. Justru Abu Bakar, Umar bin Khattab yang marah. Itu Umar bin Khattab Pak, sebelum memeluk agama Islam, pernah ada orang tempelin mukanya di belakang. Siapa yang paling kuat kira-kira di sini tempelin orang bisa mukanya di belakang? Itu Umar bin Khattab, kalau potong onta, satu kali tebas pisah kepala dengan badan. Itu saking kuatnya Umar bin Khattab. Berdiri Umar bin Khattab mau cabut pedangnya. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, izinkan kepadaku, akan kupisahkan kepala dengan badan. Apa kata Rasulullah? Umar, duduk, ini bukan urusan. Yahudi, kenapa engkau cekek leherku? Nabi bilang, Muhammad, kamu punya utang kurma sama saya 20 sak. Dia bilang, iya, kan belum jatuh tempo. Nabi bilang, tidak, sekarang juga bayar. Karena saya tahu suku Quraisy itu kalau punya utang pasti tunda-tunda pembayaran. Begitu kubaca ini hadis, bilang jangankan suku Quraisy, Bugis Makassar saja. Nah kalau ada utangnya dia secakpoy. Apa dia bilang? Kamu belum jatuh tempo, dia bilang bayar sekarang. Apa kata Rasulullah? Umar, kau ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma, tambah 20 sak kurma lagi. Nabi bilang, ya Rasulullah, 20 sak kurma ini kan untuk utangmu, kenapa tambah lagi 20 sak? Nabi bilang, kudenda kok Umar, karena mau mempenggal lehernya si Yahudi. Apa kata Umar bin Khattab? Ini bahasa betul-betul Rasulullah ubela kita, kenapa saya denda? Umar bin Khattab ke Baitul Mal, sementara kasih masuk di dalam karung. Apa kata Zaid bin San'ah? Umar, tidak lu tahu kah? Nabi bilang, tidak, saya tidak mau tahu siapa kau. Nabi bilang, dengarkan dulu Umar. Nabi bilang, saya tidak mau dengar kau. Seandainya Rasulullah mengizinkan pisah di kepala dengan badan. Nabi bilang, saya ini Zaid bin San'ah. Nabi bilang, oh kau itu pendeta Yahudi ya? Nabi bilang, iya, saya ini pendeta Yahudi.
Saya sudah khatam baca kitab Taurat dan ciri-ciri kenabian ada sama Muhammad. Tinggal satu yang saya belum dapat. Hari ini saya sudah dapatkan. Dia bilang apa itu? Kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Siapa yang tidak marah kalau dicekik lehernya? Siapa yang tidak marah kalau mau dicekik lehernya? Tapi karena kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Sampai-sampai Rasulullah tidak marah. Umar, dengarkan. Hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah yang begitu mulia. Kenapa tidak kita tanamkan sama masyarakat? Dia menzolimi kita, dia apakan kita. Ayo kita tanamkan, kita rangkul dia, kita bujuk dia, kita berikan dia kasih sayang. Insya Allah. Kenapa tidak? Ke depan Kota Makassar akan jauh lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Sekali lagi, ini ujian kita. Dan orang yang ujian itu hanyalah orang yang sekolah. Yang tidak sekolah tidak diuji oleh Allah, langsung diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita ini orang ujian, ayo siap menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk saudara-saudara kita yang lebih duluan berpulang ke rahmatullah karena musibah kemarin, ayat kita doakan. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan bersama hikmah maulid dan doa bersama yang dibawakan oleh Ustaz Najamudin Patoh. Semoga apa yang telah disampaikan beliau akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya foto bersama dan kepada Bapak Wali Kota Makassar, Ibu Wali Kota Makassar, Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan anggota DPRD Kota Makassar dan seluruh pemerintah, kami mohon untuk berdiri. Kita akan foto bersama dan kepada para media silakan mungkin langsung kita foto bersama. Banyak telur kok. Kalau karena saya bagaimana nih? Aris, kita ember kata. Gaspe.
Dati na dati.